ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, bab berikutnya. ثم قال رحمه الله باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله. Baik, kata beliau babu al-wasati bi kitabillah. Bab berwasiat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wasiat yang paling agung ya, wasiat dengan Al-Qur'an. Iya. Berwasiat dengan Al-Qur'an. Jadi bisa dibaca al-wasati dan bisa dibaca al-wisati. Iya. Itu dua-duanya dibolehkan. Datang di riwayat Al-Kishmihaini dengan lafaz babul wasiyah, pakai wasiat. Ini hadits Abdullah bin Abi Aufa. Iya. Ketika beliau ditanya, "Ausa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam?" A-nya di situ panjang ya, karena asalnya dari kata ausa. Ya, ausa. Itu berat di sebagian orang Arab mengucapkan, biasanya mereka tashil dengan dipanjangkan. Jadi maksudnya apakah Nabi pernah berwasiat? Faqala la. Maka qultu, Talha berkata, "Kaifa kutiba 'alan nas al-wasiyatu umiru biha wa lam yusi?" Bagaimana ditulis atas manusia wasiat? Mereka diperintah dengannya padahal Nabi tidak berwasiat. Qala awsa bi kitabillah. Iya. Maka beliau berkata, Nabi berwasiat dengan kitab Allah. Nabi berwasiat dengan kitab Allah. Baik. Jadi di sini apa namanya? Penjelasannya terkait dengan wasiat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, tidak berwasiat dari sudut apa? Yang pertama yang ditanyakan wasiat terkait dengan masalah imarah dan wilayah, bahwa yang menjadi khalifah setelahnya adalah fulan dan alan, itu tidak ada wasiat Nabi di situ. Yang ada cuma isyarat-isyarat di pembahasan itu. Ketika Nabi sakit, beliau minta Abu Bakar yang menjadi imam, itu isyarat. Tapi kalau wasiat khusus tidak ada wasiat. Ya, ada pun wasiat dengan apa namanya kitab Allah, ya, itu ada wasiat dengan kitab Allah. Rasulullah berwasiat dengan kitab Allah secara his dan secara makna. Ya, berwasiat terhadap kitab Allah secara his artinya menjaga Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu tidak boleh ditaruh di tempat-tempat yang buruk, dipelihara. Al-Quran itu tidak boleh disafar, tidak boleh dibawa safar ke apa namanya ke tanah musuh karena khawatir diambil dan dihinakan oleh mereka. Itu penjagaan terhadap fisik Al-Qur'annya. Adapun penjagaan terhadap wasiat untuk menjaga maknanya, yaitu dengan mendalami Al-Qur'an itu, beramal dengannya, membenarkan berita-beritanya, menjalankan hukum-hukumnya, ya, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu secara makna. Itu semuanya masuk di dalam wasiat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi wasiat itu terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah, kalau dirinci, itu rinciannya banyak ya. Yang pertama adalah menjaga Al-Quran itu supaya tidak hilang atau tidak ditelantarkan. Ya, dan menjaganya itu ada dua bentuk. Yang pertama menjaganya di dalam dada dengan menghafalkannya. Dan yang keduanya menjaganya dalam bentuk tulisan. Nah, itulah menjaga mushafnya, tapi yang tertulis dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, wasiat dengan kitab Allah adalah beramal dengan Al-Quran itu. Ya, diamalkan, jangan ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah membela Al-Quran. Itu wasiat dengan
Al-Quran, membela Al-Quran dari syubhat, dari ahlul batil, dari orang-orang yang menyimpang, mengikuti hawa nafsu. Iya. Kemudian dari wasiat terhadap Al-Quran adalah seorang memuliakan Al-Quran, jangan disimpan di tempat yang dihinakan, ya, disimpan di tempat yang mungkin Al-Quran itu tidak dimuliakan. Iya, yang mungkin tidak dimuliakan. Demikian pula dari wasiat terhadap Al-Quran, ya seorang selalu membacanya. Ya, dan kalau dia baca dengan taharah, dia berbersih. Ya, dan yang semisal dengan itu masuk semua dalam bentuk wasiat terhadap kitab Allah. Nah, ini dari keutamaan Al-Quran, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkannya, hendaknya selalu dijaga dan dipelihara. Baik. Terkait dengan sanad haditsnya, ya, Muhammad bin Yusuf, ya, Muhammad bin Yusuf ini beliau adalah Abu Abdullah Al-Firyabi, ya, ini Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi namanya, Al-Firyabi. Ini dari salah seorang imam yang banyak menulis juga, ya. Al-Bukhari itu yang meriwayatkan darinya Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Itu dua berbeda, ya. Ada murid, ada guru. Kemudian kata beliau, haddatsana Malik bin Migwal, menceritakan kepada kami Malik bin Migwal. Malik bin Migwal Al-Bajali. Ya, Abu Abdullah, dia mengatakan Abu Abdurrahman. Beliau dari Kufa. Kemudian kata beliau, haddatsana Talha, menceritakan kepada kami Talha. Talha di sini adalah Talha bin Musarrif Al-Hamdani Al-Yami Al-Kufi. Ya, beliau dari Kufa. Baik. Abdullah bin Abi Aufa, sahabat yang mulia.